adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Adik-adik kita masih tetap online ya bertemunya, tetapi kita bersyukur. Hari ini kita mengingat kembali bagaimana Kristus mati buat setiap kita, bagaimana Yesus mati buat setiap kita, menggantikan setiap dosa-dosa kita. Dan hari ini kita bersuka cita bahwa Yesus ada di hati kita, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh mengingat kembali bagaimana Yesus mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menggantikan dosa-dosa kami, seharusnya kami yang dihukum Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu, Engkau mau Tuhan mati di kayu salib, supaya setiap kami boleh mengalami kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh mengerti, dan kami boleh mengalami kasih Tuhan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kita bersyukur karena Yesus mati dan hidup buat kita. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
kita. Amin. Amin. Hari ini kita mau terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala adik-adik. Bersyukur untuk salib Kristus yang sangat berharga untuk kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Dosa kami sudah dihapuskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan. Kami boleh bebas dari dosa. Dan kami buka hati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Untuk kami selalu lemah lembut. Apabila Roh Kudus menegur kami,
Kalau firman Tuhan menegur kami, kalau Yesus menegur kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus bersuka cita dan bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik kita sudah menyembah Tuhan dan kita mau terus selalu memuji dan bersyukur sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau siapkan hati kita, kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan lewat kebenarannya hari ini. Adik-adik siap? Adik-adik siap? Ambil Alkitabnya dan kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pembina. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Dian. Wah, adik-adik diberkati ya lewat pujian penyembahan tadi yang dibawakan oleh Kak Dian. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah kembali ya. Dan hari ini diperingati oleh seluruh dunia loh. Apa itu Kak? Nah, hari ini seluruh orang Kristen di dunia merayakan namanya Jumat Agung ya. Apa itu Jumat Agung? Nanti kakak akan jelasin. Nah, adik-adik, sebentar sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak mau sampaikan sedikit cerita. Nah, siapa di sini di rumah punya salib? Nah, pasti punya semua ya. Nah, adik-adik mungkin di rumah ada hiasan salib di dinding, di ruang tamu, di kamar, atau di sebagainya. Mungkin adik-adik juga bisa lihat ya, ada mungkin papa mama, atau mungkin kakak, om, atau teman-teman, atau mungkin bahkan adik-adik sendiri, pakai kalung salib. Wah, itu udah sesuatu yang biasa kita lihat ya. Sudah biasa kita lihat dan kita perhatikan di sekeliling kita, terutama orang-orang Kristen. Atau kalau ke kuburan, itu orang Kristen kuburannya ciri khasnya khusus, itu salib. Nah ya, nah adik-adik tahu nggak sih salib itu apa? Ya, jadi jangan cuma pakai aja, lihat di dinding, dipasang di hiasan di gereja. Kita harus tahu salib itu apa. Nah adik-adik, kakak mau cerita loh ya. Kalau pada zaman dulu ya, hukuman yang paling berat bagi manusia ya, itu waktu di zaman Romawi, waktu di zaman kerajaan Romawi menguasai orang Israel ya, orang Yahudi dijajah, hukuman yang paling berat adalah disalib. Wah, ternyata salib itu hukuman ya. Iya benar sekali adik-adik ya. Kalau zaman sekarang mah beda ya. Kalau zaman sekarang hukuman paling berat itu paling ya penjara seumur hidup. Ya terus apa lagi? Mungkin kalau udah kejahatannya sangat besar, mungkin maaf nih ditembak mati. Wah, serem ya. Itu kalau sekarang. Tetapi zaman dulu ya kan, hukuman yang paling berat, yang paling menakutkan dan mungkin dihindari oleh semua orang, yaitu disalib. Nah, makanya firman Tuhan tulis dalam kitab Galatia dikatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ih, ngeri adik-adik ya. Jadi kalau zaman dulu waktu zaman Romawi menguasai orang Israel, setiap orang yang bersalah disalib itu pasti kejahatannya besar. Pasti dia bikin kejahatan yang sangat-sangat besar. Kalau bahasa sekarang extraordinary crime. Wah, ya begitu bahasanya. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu di zaman Israel dikuasai oleh atau dijajah oleh orang Romawi, oleh bangsa Romawi, ada loh satu orang yang tidak melakukan satu kesalahan pun. Ada satu orang yang tidak berbuat dosa setitik pun. Tetapi dia harus menanggung hukuman yang paling berat, yaitu disalib. Nah, adik-adik pasti tahu dong ya. Papa mama juga di rumah pasti tahu dong siapa dia. Ya, tepat sekali, dialah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Tidak ada dosa pun yang dia lakukan, satu pun tidak ada. Tetapi dia harus menerima ganjaran, dia harus menerima hukuman, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita nih. Dosa kakak, dosa papa mama di rumah, dan juga dosa adik-adik. Nah, kita mau buka firman Tuhan ya. Kita mau belajar, kita mau lihat ya seperti apa sih, kenapa sih, apakah Yesus bersalah? Nah, yuk kita buka firman Tuhan ya. Markus 15 ayat 14. Sudah ada Alkitab semua ya adik-adik ya. Oke, kakak buka dulu nih. Markus 15 ayat 14. Adik-adik sudah dapat? Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah itu adik-adik, waktu Yesus
ditangkap dan dibawa untuk dihadapkan kepada Pilatus. Ya kan, Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus tidak ada bersalah. Tetapi sebelum kakak lanjut cerita waktu Pilatus mengadili Yesus, kita tarik mundur dulu ceritanya, ya. Kita tarik mundur dulu waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ya. Kita loncat nih adik-adik, buka Alkitabnya, Papa Mama boleh bantu, ya. Kita loncat ke Markus pasal ke-14, ya kan? Sudah dapat semua? Judul perikopnya Yesus ditangkap. Ya, mudah ya. Itu cuma satu pasal sebelahan tetanggaan. Nah, kakak mau baca satu ayat yang menunjukkan bahwa Memang Yesus itu tidak bersalah. Tidak ada satu kesalahan pun yang dia perbuat. Ya kan, ini bukti firman Tuhan bahwa ia benar. Dia, iya dan amin. Kita buka ya. Kita buka di ayat ke-48. Ya, kakak baca. Kata Yesus kepada mereka, ini waktu Yesus ditangkap nih adik-adik. Jadi tentara Romawi datang, ahli Taurat datang, orang-orang Farisi datang. Mereka datang ke Taman Getsemani bersama Yudas Iskariot. Mau nangkep Yesus. Nah, kemudian waktu mereka datang, jeng datang, ketemu Yesus, ya kan? Singkat cerita Yesus ngomong begini di ayat 48. Kakak baca. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu ini, aku ini penyamun. Penyamun tahu ya adik-adik ya, Papa Mama bisa jelasin. Penyamun itu perampok, pencuri, ya seperti itulah ya. Kemudian, sang kamu ini, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Yesus bilang, sang kamu ini aku penyamun. Datang bawa pedang sama pentung. Ya, kemudian lanjut ayat berikutnya, ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Yesus tiap hari ada di bait suci. Yesus tiap hari ngajar firman Tuhan adik-adik. Kemudian apa lagi? Dia menyembuhkan orang sakit, dia bikin mujizat, ya kan banyak hal yang dia lakukan. Tidak ada satu kesalahan pun. Tetapi memang orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang yang dengki sama Yesus, mereka mau tangkap Yesus. Mereka mau bawa Yesus. Mereka mau hakimi Yesus. Mereka mau jatuhkan Yesus hukuman mati loh adik-adik. Kenapa ya adik-adik ya? Bapak mama, cuma satu. Karena mereka dengki. Karena mereka iri sama Yesus. Mereka nggak mau apa yang Yesus ajarkan banyak orang terima. Dan mereka diselamatkan. Mereka nggak mau kehilangan pengikut. Mereka mau orang-orang Israel dengerin apa kata ahli Taurat. Ikutin apa kata orang Farisi. Mereka dengki. Dan akhirnya adik-adik, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap tanpa kesalahan dan dia dibawa. Waktu dibawa pertama kali adik-adik, dibawanya dulu ke mahkamah agama. Ya kan? Waktu di mahkamah agama adik-adik, apa yang terjadi? Kakak mau cerita bahwa orang-orang itu sudah siapin skenario ya. Tahu skenario ya papa mama ya. Udah disetting, udah dibikin ceritanya. Dimasukinlah, dihadirkanlah dalam sidang di mahkamah agama. Saksi-saksi palsu. Nah adik-adik, kalau zaman sekarang, waktu di pengadilan, ketika orang sedang ada di pengadilan tentunya ada saksi. Ada dua, saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan. Nah, waktu Yesus dibawa ke mahkamah agama, yang dibawa cuma saksi-saksi yang memberatkan. Bahkan firman Tuhan katakan saksi-saksi palsu. Ya kan? Maksudnya begini adik-adik, papa mama. Saksi palsu itu artinya begini. Nanti kamu cerita begini ya. Ngarang begini, supaya dia terlihat salah. Jadi adik-adik saksi palsu ini saksi bohong ya. Yang menceritakan ketidakbenaran supaya orang tersebut jadi salah. Nah itu yang terjadi. Ayat-ayatnya ya. Kita lihat nih. Supaya adik-adik juga kita lihat ada dasar firmannya. Kita buka di Markus 14 masih ayatnya ke 54 dan Petrus, sorry. Di sini nih, ya kakak sambil baca. Dapat ayat ke 56. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Wow, jahatnya orang-orang ahli Farisi itu. Ahli Taurat orang Farisi. Orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Dengar baik-baik. Tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Mereka cari cara untuk bikin Yesus bersalah. Dan dihadirkanlah saksi-saksi palsu. Jahat sekali. Dan mereka tidak menemukan satu kesalahan pun. Sekalipun mereka sudah lontarkan tuduhan. Kamu begini, kamu mau merubuhkan bait Allah dalam 3 hari. Ya kan? Karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Makanya adik-adik, lanjutnya di ayat-ayat berikutnya, Yesus dibawa adik-adik. Ya kan, sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dibawa kemana? Kepada Pilatus. Nah, Pilatus itu penguasa perwakilan kerajaan Romawi yang menguasai Israel.
Nah, waktu dia sampai di Pilatus, seperti ayat yang tadi kakak bacakan di Markus 15 ayat 14. Kita baca sekali lagi ya, ulang lagi. Markus 15 ayat 14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus sendiri bertanya, adik-adik, kejahatannya apa? Dia nggak berbuat salah. Dia tidak melakukan pelanggaran. Tetapi orang-orang Israel yang dihasut sama ahli Taurat, orang-orang Farisi berteriak, salibkan dia, kami mau dihukum, kami mau dihukum. Waktu itu adik-adik ada dua orang. Ada dua orang di situ. Yang satu namanya Barabas, ya, yang satu Yesus, Tuhan Yesus. Nah, Barabas ini beneran, ini penjahat beneran adik-adik. Ini dia orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, yang sudah punya catatan kriminal lah ya, bahasa kakak. Ya, dia udah terkenal bikin kejahatan. Tetapi karena hasutan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, akhirnya diperhadapkanlah pilihan. Pilatus bilang, pilih mana? Barabas atau Yesus? Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak punya kesalahan. Tetapi karena Pilatus, firman Tuhan katakan, dia ingin menyenangkan banyak orang. Pilatus ingin menyenangkan orang yang lagi pada demo. Ya, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Makanya dia bilang, dia pilih Barabas untuk dibebaskan dan Yesus untuk disalibkan. Nah, adik-adik, akhirnya Yesus disalibkan. Padahal udah ada firman Tuhan katakan waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata, tiap-tiap hari aku mengajar dan kamu datang kepadaku dengan pedang dan pentung. Kemudian juga Pilatus sendiri, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang bukan orang Israel, dia bukan dari orang Yahudi, dia sendiri tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi akhirnya Yesus memang harus disalib. Kenapa Yesus harus disalib? Firman Tuhan katakan karena dengan demikianlah dia harus menggenapi apa yang firman Tuhan nyatakan. Adik-adik, tahu nggak? Ketika Yesus terima, dia mau untuk mati di kayu salib. Sesungguhnya disitulah kita boleh melihat bagaimana Allah kita yang besar. Dia mau supaya kita diselamatkan. Dia mau yang harusnya kita yang ada di kayu salib. Yang kita lah yang harusnya ada menerima hukuman itu. Hukuman yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, mati di kayu salib. Tetapi Yesus mau ambil. Adik-adik, itulah Jumat Agung. Itulah yang kita mau peringati sekarang. Bahwa Yesus, dia yang tidak bersalah, menjadi salah buat kita. Dia yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi berdosa untuk kita. Seharusnya adik-adik, kakak, papa mama di rumah, om, tante yang sedang juga nonton juga, sama putra putri di rumah, adik-adik di rumah. Kita semua yang harusnya disalib. Kita semualah yang harusnya mati. Karena kita memang punya kesalahan. Karena memang kita berdosa. Ya kan? Siapa di sini yang gak punya dosa? Punya dosa kan? Ya, mungkin suka ngomong kotor, ya kan? Kalau di rumah sama papa mama, ngedumel, ya, disuruh papa bilang apa, kita nggak mau taat, ya kan? Atau apa di sekolah suka nyontek, waduh, ya kan? Suka pakai kakinya buat tendang temannya, boom, ya kan? Suka pakai tangannya buat isengin temannya, pak, apalagi ngambil barang orang, masukin, ya kan? Pikiran jahat. Ah, itu dosa adik-adik. Itu kita, itu kakak, adik-adik, papa, mama di rumah. Kitalah yang berdosa. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Yesus yang tidak bersalah dibuatnya menjadi bersalah. Dibuat oleh Bapa menjadi bersalah. Supaya kita menerima pembenaran. Dibenarkan oleh kematian Yesus. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Karena anugerah dan kasih karunia. Sekarang siapa di sini di rumah adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus? Mau ya? Papa mama juga di rumah. Siapa di sini mau percaya ya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa setiap kita, dosa kakak, papa mama, adik-adik di rumah. Yuk, kalau adik-adik percaya, sekarang lipat tangannya, tutup mata, ikuti doa kakak di rumah ya. Yuk adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami yang orang berdosa Tuhan, kami menerima anugerah, dibenarkan karena kematian Kristus. Sesungguhnya kamilah Tuhan yang harus disalibkan. Sesungguhnya kamilah yang harus menerima murka itu. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela Tuhan supaya anak-Mu yang tunggal turun ke dunia untuk Tuhan lahir dan mati menebus dosa setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Adik-adik ikuti doa kakak, papa mama juga boleh bantu di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati buat setiap kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, aku mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku,
ke dalam hidupku sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, dan penguasa tunggal atas hidupku. Terima kasih Tuhan, kini dosa-dosaku telah diampuni. Kini aku telah diangkat menjadi anak-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar aku untuk taat melakukan firman-Mu. Ajar aku untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah dibenarkan. Ya, karena Yesus yang tidak bersalah, dia menanggung dosa-dosa adik-adik dan kakak. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Thank you ya. Nah adik-adik, terus setia baca firman Tuhan, terus hidup dalam firman Tuhan. Amin. Nah sebelum kita akhiri ibadah kita, kakak mau kasih ayat hafalan ya. Adik-adik siap ya, papa mama juga bantu di rumah. Ayat hafalannya dari Roma 10 ayat 10. Yang belum ambil Alkitab, ambil Alkitabnya, buka dulu ya. Oke, udah dapet ya? Gampang, Roma 10 ayat 10. Nah, kakak bacain dulu, nanti baru gerakannya belakangan. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gampang ya, sekali lagi. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, sekarang ada gayanya ya. Tapi sebenarnya kakak singkirin dulu ini nih. Oke, ya, siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gampang ya? Oke, warrior. Let's go. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Tetap hidup dalam firman Tuhan. Jangan lupa pemuritannya juga terus dilakukan ya. Diisi di rumah, diskusi sama papa mama di rumah ya. Walaupun mungkin kita beberapa minggu ini gak ketemu di gereja ya, tetapi terus pemuritannya tetap jalan ya. Terus mengerjakan setia dalam melakukan firman Tuhan. Oke? Kita mau doa Bapak kami dulu yuk. Ya adik-adik, kita mau berdoa papa mama yang di rumah. Semua yang di rumah yang menyaksikan juga kita mau sama-sama berdoa yuk. Yuk, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kedangkan tanganmu, Bapak Mama di rumah juga. Kita mau doa berkat, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik, papa mama di rumah, setiap kita yang menyaksikan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, warrior, let's go. Sampai jumpa di ibadah minggu tanggal 12 April 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.